Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Mahsa Chandra dengan NIM 253696061 akan menganalisis tiga kasus untuk UAS hukum perdata saya. Langsung saja, kasus pertama yaitu perkawinan waris dan hak milik. Andi sebagai warga negara Indonesia dan Maria berwarga negara Australia menikah pada tahun 2005 tanpa perjanjian perkawinan. Selama perkawinan, mereka memperoleh aset berupa rumah, 2 bidang tanah, kendaraan, tabungan, dan ruko sewaan. Pada tahun 2024, Andi meninggal dunia, meninggalkan Maria dan 3 orang anak. Terdapat aset yang belum dibalik namakan serta klaim sepihak dari salah satu anak mengenai hibah tanah pribadi. Hubungan keperdataan yang timbul adalah hubungan perkawinan campuran yang berimplikasi pada hubungan hukum kebendaan, serta hubungan kewarisan antara istri dan anak sebagai ahli waris. Permasalahan hukum di sini yaitu bagaimana status kepemilikan harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin mengingat istri adalah warga negara asing. Bagaimana pembagian hak waris istri WNA dan ketiga anaknya menurut KUH Perdata. Bagaimana kekuatan hukum klaim sepihak anak atas tanah yang disebut sebagai pemberian pribadi. Analisisnya, berdasarkan pasal 119 KUH Perdata, sejak perkawinan terjadi, demi hukum timbul pencampuran harta menyeluruh jika tidak ada perjanjian perkawinan. Namun karena ini perkawinan campuran, aturan ini berbenturan dengan pasal 21 ayat 1 nomor 55 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menegaskan hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Karena tidak ada pemisahan harta benda yang dibeli dalam perkawinan demi hukum menjadi harta bersama, yang berarti Maria WNA secara tidak langsung ikut memiliki separuh hak milik tanah tersebut. Berdasarkan pasal 21 ayat 3 UUK, WNA yang memperoleh hak milik karena percampuran harta karena perkawinan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Sejak diperolehnya hak atau sejak putusnya perkawinan, jika tidak dilepaskan hak tersebut harus pus demi hukum dan tanah jatuh kepada negara. Oleh karena itu, status tanah hak milik tersebut harus diturunkan menjadi hak pakai agar bisa ditetapkan dikuasai atau segera dijual atau dialihkan sepenuhnya kepada anak-anak mereka yang berstatus WNI. Berdasarkan pasal 832 dan pasal 852 KUH Perdata, istri yang ditinggal mati beserta anak-anaknya merupakan ahli waris golongan 1 yang berhak mendapat bagian dalam sepadan sebelum harta warisan dibagikan. Harta bersama harus dibagi 2 terlebih dahulu. Setengah bagian adalah hak mutlak Maria sebagai janda, setengah bagian sisanya milik almarhum. Inilah yang menjadi harta warisan. Harta warisan ini dibagi rata kepada 4 orang, sehingga masing-masing mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisan Andi. Namun kembali lagi, objek tanah bagian waris Maria harus disesuaikan dengan aturan UUPA. Klaim salah satu anak mengenai pemberian pribadi dari ayahnya harus diuji berdasarkan pasal 1682 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa hibah atas benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta autentik atau notaris. Jika anak tersebut tidak dapat membuktikan adanya akta hibah yang sah, maka secara hukum tanah tersebut didiskualifikasikan sebagai harta bersama atau warisan yang belum terbagi. Dan klaim anak tersebut batal demi hukum. Untuk aset yang belum dibalik namakan, pembuktian kepemilikan mengacu pada bukti pembelian real atau kwitansi atas nama Andi semasa hidup untuk memasukkan ke dalam bundel waris. Analisis kedudukan para pihak yang terlibat di sini yaitu Maria sang istri berwarga negara asing dan ketiga anak Andi yang sebagai warga Indonesia. Hak dan kewajiban masing-masing yaitu Maria berhak atas setengah harta bersama dan 1/4 harta warisan, namun wajib tunduk pada pembatasan kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Ketiga anak berhak 1/4 bagian warisan dari ayah mereka dan wajib menyelesaikan secara adil. Sengketa secara adil. Kedudukan paling kuat ketiga anak memiliki kedudukan hukum paling kuat khusus untuk memiliki aset tanah dan bangunan berstatus hak milik. Alasannya, mereka adalah warga negara Indonesia asli yang tidak terhalang oleh asas kebangsaan dalam upah untuk memegang
memegang hak milik atas tanah di Indonesia, berbeda dengan ibu mereka yang dibatasi secara ketat oleh hukum publik agraria. Analisis penyelesaian sengketa terlibat adalah melalui jalur non-ligitasi. Para pihak membuat surat keterangan hak waris dan menyepakati pembagian harta waris melalui akta notaris. Guna menyiasati kendala hukum Maria selaku WNA, Maria dapat melepaskan hak keperdataan atas objek tanah hak milik kepada ketiga anaknya dengan kompensasi berupa bagian tabungan kendaraan atau ruko sewaan yang nilainya setara sehingga tidak melanggar UU/PA. Jika musyawarah gagal, mereka harus menempuh jalur ligitasi dengan mengajukan gugatan pembagian harta warisan di pengadilan negeri. Kesimpulannya, harta perkawinan merupakan harta bersama yang terikat pembatasan hak agraria bagi WNA. Istri dan anak adalah hak ahli waris golongan yang sah. Pihak yang paling berhak memperoleh perlindungan hukum adalah seluruh ahli waris secara proporsional. Namun secara khusus ketiga anak WNI dilindungi untuk mempertahankan status hak milik atas tanah agar tidak jatuh ke tangan negara akibat pelanggaran batas waktu UU/PA. Selanjutnya kasus kedua itu jual beli tanah Bezit dan prestasi. Kasusnya, Budi menjual tanah kepada Andi seharga 600 juta secara tertulis dan Andi telah melunasinya. Budi melakukan prestasi dengan tidak menyerahkan sertifikat dan tidak melakukan balik nama, bahkan menjual kembali tanah tersebut kepada orang lain secara sepihak. Di sisi lain, terdapat pihak ketiga yang telah menguasai fisik tanah secara nyata selama bertahun-tahun. Hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kontraktual jual beli antara Budi dan Andi, hubungan kepemilikan yang cacat akibat tindakan Budi, serta hubungan penguasaan fisik oleh pihak ketiga terhadap objek tanah. Permasalahan hukum yang terjadi di sini yaitu apakah perjanjian jual beli bawah tangan tertulis antara Budi dan Andi sudah memindahkan hak kepemilikan tanah. Bagaimana kepastian hukum pembeli pertama menghadapi penjualan ganda oleh Budi? Bagaimana kekuatan hukum pihak ketiga yang melakukan bezit fisik atas tanah tersebut selama bertahun-tahun? Analisisnya, perjanjian jual beli antara Budi dan Andi adalah sah secara hukum perikatan karena memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Namun, berdasarkan pasal 1459 KUH Perdata Junto pasal 19 UU/PA, jual beli baru melahirkan hak pribadi. Bagi Andi untuk menuntut penyerahan benda belum memindahkan hak milik. Perpindahan hak milik atas tanah hanya sah terjadi apabila dilakukan penyerahan secara yuridis melalui pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT dan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Karena Budi menahan sertifikat secara hukum administrasi pertahanan hak milik belum dipindahkan ke Andi. Budi telah dinyatakan melakukan prestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata karena tidak memenuhi kewajiban utamanya. Tindakan Budi menjual kembali tanah kepada pihak lain juga mengandung unsur ikhtikat buruk dan perbuatan melawan hukum. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pembeli yang berikhtikat baik wajib dilindungi hukum. Jika pembeli kedua mengetahui tanah tersebut sudah dijual ke Andi namun tetap membelinya, maka kedua berikhtikat buruk dan transaksinya dapat dibatalkan. Pihak ketiga yang menguasai tanah bertahun-tahun disebut beziter. Menurut pasal 1963 KUH Perdata, seseorang yang menguasai benda tidak bergerak selama 20 tahun atau 30 tahun dengan etikat baik dapat memperoleh hak milik karena daluarsa. Jika pihak ketiga tersebut telah memenuhi unsur ini dan tidak pernah digugat oleh Budi, maka posisi penguasaan fisiknya sangat kuat di mata hukum kebendaan. Analisis kedudukan para pihaknya di sini itu pihak yang terlibat yaitu Budi sang penjual, Andi sang pembeli pertama, dan pembeli kedua yaitu pihak lain dan pihak ketiga yang hak dan kewajibannya. Andi berhak menerima sertifikat dan balik nama. Budi wajib menyerahkan tanah bebas dari sengketa. Pihak ketiga berhak mempertahankan penguasaannya jika dilindungi undang-undang daluarsa. Kedudukan paling kuat dalam kasus ini yaitu secara fisik dan penugasan, pihak ketiga memiliki kedudukan yang sangat kuat atas tanah tersebut jika ia memenuhi kriteria penguasaan ikhtikat baik tanpa gangguan bertahun-tahun. Sementara itu, Andi memiliki kedudukan hukum kontrak yang sangat kuat untuk menuntut Budi secara personal, tetapi kedudukannya lemah atas objek fisik tanah karena belum terjadi referring yang sah. Analisis penyelesaian sengketa.
Andi harus menempuh jalur litigasi ke pengadilan negeri atas dasar wan prestasi untuk pembuatan melawan hukum terhadap Budi dan menjadikan pembeli dua serta pihak ketiga sebagai turut tergugat. Dasar hukumnya adalah pasal 1243 dan pasal 1365 KUH Perdata. Andi dapat meminta pengadilan membatalkan perjanjian jual beli kedua, memaksa Budi melakukan balik nama, atau jika objek tanah tersebut ternyata sah menjadi milik pihak ketiga karena daluarsa. Budi wajib mengembalikan uang 600 juta ditambah bunga dan ganti rugi kerugian materi dan imateri secara penuh. Kesimpulannya, perjanjian jual beli tertulis belum otomatis memindahkan hak kepemilikan tanpa levering resmi. Budi melakukan wan prestasi barat, pihak yang paling berhak memperoleh perlindungan hukum atas objek tanah adalah pihak ketiga. Jika terbukti sebagai bezitar beriktikat baik berdasarkan daluarsa, sedangkan Andi berhak mendapatkan perlindungan hukum penuh berupa pengembalian dana dan ganti rugi total dari Budi atas tindakan wan prestasi. Kasus yang ketiga yaitu badan hukum, jaminan, dan utang piutang. Kasusnya itu PT Maju Bersama meminjam 5 miliar dari Bank Nusantara dengan jaminan hak tanggungan, hipotek, dan fidusia. Secara terpisah, Direktur Utama PT meminjam 500 juta secara pribadi dari rekannya dengan jaminan gadai emas. Pada tahun 2025, PT mengalami kerugian besar dan gagal bayar. Hubungan hukum di sini terdapat dua lapis hubungan hukum yang terpisah. Satu, hubungan hukum pinjam-meminjam, komersil, dan jaminan kebendaan antara PT dengan Bank Nusantara. Yang kedua, hubungan hukum pinjam-meminjam perorangan dengan jaminan hukum gadai antara Direktur Utama dengan rekannya. Permasalahan hukum di sini yaitu bagaimana kedudukan hukum harta pribadi Direktur Utama terhadap utang PT yang mengalami kerugian besar. Bagaimana pelaksanaan eksekusi berbagai jaminan hak tanggungan hipotek fidusia oleh Bank Nusantara selaku kreditur. Bagaimana kedudukan hukum jaminan gadai perhiasan emas di tengah situasi gagal bayar tersebut. Analisis hukum perdatanya itu PT Maju Bersama adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum mandiri terpisah dari manusia yang mengurusnya. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseraan terbatas dan prinsip hukum perdata, terdapat pemisahan kekayaan. Segala perikatan yang dibuat oleh PT menjadi tanggung jawab PT. Sebatas aset perseroan, harta pribadi Direktur Utama tidak dapat disita atau dituntut untuk melunasi utang PT sebesar 5 miliar tersebut, kecuali dapat dibuktikan adanya tindakan melalui wewenang ultravirus atau penipuan. Hukum jaminan dan kedudukan kreditor. Bank Nusantara berstatus sebagai kreditor preferen karena memegang hak jaminan kebendaan spesialis. Hak tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengikat tanah dan bangunan. Hipotek pasal 1162 KUH Perdata mengikat kapal laut berukuran volume kotor tertentu. Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengikat kendaraan operasional dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan tamu fisik tetap pada PT. Semua jaminan ini memberikan hak parate eksekusi kepada bank berdasarkan asas droit de suite. Bank berhak menjual objek-objek tersebut melalui pelelangan umum tanpa persetujuan PT guna melunasi piutangnya. Untuk utang pribadi Direktur Utama sebesar 500 juta, jaminannya adalah gadai berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata. Syarat utama gadai adalah yaitu objek jaminan wajib dilepaskan dari kekuasaan debitur dan berada di bawah penguasaan fisik kreditor. Karena ini merupakan perikatan personal individual, utang ini tidak terpengaruh oleh pailit atau ruginya PT Maju Bersama. Jika Direktur Utama secara pribadi gagal bayar, rekannya berhak menjual perhiasan emas tersebut sesuai ketentuan pasal 1155 KUH Perdata. Analisis kedudukan para pihak di sini yaitu pihak yang terlibat yaitu PT Maju Bersama, Bank Nusantara, Direktur Utama, dan rekan direktur. Hak dan kewajibannya itu Bank Nusantara berhak melakukan eksekusi jaminan kebendaan. PT wajib menyerahkan aset jaminan untuk dilelang. Rekan direktur berhak menahan dan melelang emas jika direktur ingkar janji. Kedudukan paling kuat di dalam kasus ini yaitu Bank Nusantara. Memiliki kedudukan hukum paling kuat atas aset perusahaan karena memegang 3 jenis jaminan.
kebedaan yang sah memberikan hak didahulukan di atas kreditur konkuren. Analisis penyelesaian sengketa adalah bentuk penyelesaian hukum yang paling tepat adalah eksekusi jaminan agunan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Berdasarkan detail eksekutorial yang ada pada sertifikat hak tanggungan, jaminan fidusia, dan akta hipotek, jika hasil lelang aset PT tidak mencukupi utang 5 miliar, bank dapat mengajukan permohonan pilot terhadap PT Maju Bersama ke Pengadilan Niaga untuk membereskan sisa aset perseroan yang tersisa untuk sengketa pribadi. Rekan direktur dapat melakukan eksekusi langsung atas gadai emas setelah memberikan peringatan kepada direktur utama. Kesimpulannya yaitu kekayaan PT sebagai badan hukum terpisah dari kekayaan pribadi pengurusnya. Bank memiliki hak eksekusi mutlak atas jaminan yang terdaftar. Pihak yang paling berhak memperoleh perlindungan hukum adalah Bank Nusantara selaku pemegang jaminan kebendaan yang sah atas aset PT serta rekan direktur utama selaku pemegang hak gadai yang sah atas perhiasan emas secara pribadi. Asas kepastian hukum dalam hukum jaminan wajib ditegakkan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan kredit. Refleksi hubungan materi perkuliahan. Hubungan antara materi ini sangat erat. Misalnya untuk memahami kasus ketiga, kita harus membedakan subjek hukum manusia dengan badan hukum. Perbedaan subjek ini menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hukum perikatan atau perjanjian utang yang lahir. Lalu ketika terjadi wan prestasi, barulah hukum jaminan berfungsi memberikan hak prioritas kepada kreditor untuk mengeksekusi hak milik yang dijadikan agunan. Menurut saya, materi yang paling penting dalam keseluruhan kasus ini adalah hukum perjanjian atau perikatan dan hak kebendaan, karena asas-asas di dalamnya merupakan fondasi utama yang menentukan lahirnya hak dan kewajiban para pihak karena timbul sengketa di masyarakat. Sekian yang analisis kasus yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan. Bila ada salah kata atau penjelasan yang tidak jelas, saya minta maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.